dan implementasi kurikulum merdeka di SDMI Mitra Inovasi di Kabupaten Lombok Tengah. Penyampaian pertama akan disampaikan oleh Bapak Ahnan Rashid SPD, akan menyampaikan proses asesmen bagi siswa atau peserta didik. Kepada Bapak Ahnan Rashid SPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Memuliakan tim rombongan kunjungan pemantauan bersama. Bapak Ibu, pertama perkenalkan, nama saya Ahnan Rashid, guru kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah tempat Bapak Ibu sekarang ini. Izinkan saya berbagi pengalaman sedikit Bu selama kami melaksanakan IKM di madrasah ini. Bapak Ibu, jumlah siswa yang kami coba asesmen di sini adalah 187, kelas 1 sampai kelas 4, dan bentuknya paralel. Kelas 1 2 rombel, kelas 2 2 rombel, kelas 3 2 rombel, dan kelas 4 2 rombel. Tentunya dari banyaknya siswa itu mereka mempunyai latar belakang dan kemampuan yang sangat beragam Bapak. Tentunya kami selaku guru yang saat itu belum dilatih bingung bagaimana cara memenuhi kebutuhan mereka yang sangat beragam itu. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, pada tahun 2021 program SAC masuk di kelas kami, di sekolah kami, sehingga sekolah kami ikut program SAC, semua anak cerdas dari inovasi. Nah, waktu itu diadakanlah pelatihan dari Universitas Mataram. Nah itu. Nah, dari program SAC ini kami mengenal bagaimana cara melaksanakan asesmen dengan metode TARL, Teaching at the Right Level, atau pendekatan belajar berdasarkan kemampuan siswa. Tentunya asesmen ini sangat berguna untuk menggali potensi, karakter, dan kemampuan siswa, sehingga guru-guru ini akan mampu mencapai pembelajaran, akan mengetahui capaian pembelajaran dari siswanya. Nah, dari SAC ini datang rezeki lagi, yaitu masuklah IKM. Tentu inovasi juga yang bawa ini, makanya tepuk tangan untuk inovasi, luar biasa inovasi ini, terima kasih. Dari IKM ini hampir mirip asesmennya Bapak. Nah, kalau di SAC ada beberapa level, ada pemula, ada huruf, ada kata, ada paragraf, dan cerita. Nah, di IKM ini ditambah 3 level Bapak, yaitu dasar, cakep, dan mahir. Nah, dari asesmen itulah kami melakukan saat itu, sehingga kami 2 kali melakukan asesmen Bapak. Sehingga di asesmen pertama, untuk khusus di kelas 4A ini dulu ya, kami mendapat data bahwa level mahir saat itu tidak ada, level cakep itu 5 orang Bapak, level dasar 4 orang. Nah, di intervensi khusus ini masih tinggi, yaitu 16 orang. Nah, itu sekitar bulan. Nah, sehingga pas masuk kemarin di ajaran semester 2, sekitar bulan minggu pertama Januari, kami melakukan asesmen kedua Bapak. Ya, jadi anak-anak yang sudah lancar di cerita, kami menggunakan asesmen yaitu PMM, Platform Merdeka Mengajar, yang anak yang sudah pandai membaca. Nah, di asesmen kedua Bapak, kami mendapatkan perubahan data, yaitu semula di level mahir tidak ada, sekarang di asesmen kedua ada 3 orang Bapak. Kemudian di level cakep masih 5 orang, level dasar 5 orang. Nah, di intervensi khusus ini bisa kita tekankan menjadi 12 orang, yang semula 16 orang Bapak. Nah, itulah bentuk asesmen yang pernah kami lakukan di madrasah ini. Nah, sehingga target raport di tahun ini Bapak yaitu 1,50. Kalau warnanya biru ya. Oh, hijau, mohon maaf.
Nah ya, warna hijau itu target kami. Yang selama ini masih kalau hari ini masih di warna merah, yaitu 1,23 indeksnya. Nah itulah sedikit pengalaman yang pernah kami lakukan di sini Bapak. Jadi harapan kami mohon kepada Bapak-bapak selaku penentu kebijakan untuk memberikan motivasi sarana maupun sarana ataupun pelatihan-pelatihan yang sifatnya berkelanjutan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam, lebih-lebih kepada IKM ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kulitnya saja kita tahu IKM ini, tapi untuk lebih dalamnya belum kita pahami. Tapi dengan semangat dari kami di guru ini mencoba untuk mencari referensi menunjang untuk pelaksanaan IKM ini. Itu harapan kami Bapak. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian testimoni kedua akan disampaikan oleh Ibu Raniah Salam SPD, akan berbagi praktik baik dan tantangan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Kepada Ibu Raniah Salam SPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Raniah Salam. Saya guru kelas 4 di SDN 4 Dare, tepatnya di sekolah sebelah Bapak Ibu. Pendampingan. Prinsip kurikulum Merdeka ini mengenalkan pembelajaran yang memperhatikan keberagaman siswa. Dan prinsip kurikulum Merdeka ini adalah pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa yang saat itu sudah kita terapkan pada saat datangnya program semua anak cerdas dari inovasi semua anak cerdas, dan di tahun lalu, dan kita sudah terapkan di semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 Bapak Ibu. Dengan adanya programnya semua, dengan adanya PMM, dan alhamdulillah kita sudah bisa mengakses PMM juga. Kita belajar dari PMM itu, kita belajar, kita mencari informasi bagaimana cara kita memberikan atau mencari atau menggali anak-anak atau kemampuan anak-anak itu yang berbeda-beda. Contohnya dia kan diferensiasi konten Bapak Ibu. Kami melakukan pembelajarannya sesuai dengan kemampuan. Misalnya kemampuan si A, dia masih ada di level intervensi khusus. Saya membedakan tugasnya Bapak Ibu atau LKPD-nya. LKPD-nya saya bedakan, yang di level intervensi khusus yang mudahkan LKPD-nya. Dan ya, pengelompokan secara lintas kelas juga kita lakukan Bapak Ibu. Ini masih kita coba. Cuma itu Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin ada solusi yang lain Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian testimoni ketiga akan disampaikan oleh Ibu Hajar Siti Suhaimah SPDI, akan bercerita tentang anak berkebutuhan khusus atau ABK. Kepada Ibu Hajar Siti Suhaimah SPDI, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya, perkenalkan nama saya
sifat siswa tidak sama, beragam. Ada yang pemahamannya lebih cepat, ada yang lambat, dan juga ada yang pasif, ada yang aktif, dan ada yang hiperaktif juga. Nah, namun yang menjadi pusat perhatian saya di kelas adalah anak yang pasif. Kenapa? Karena anak yang pasif ini sangat-sangat membutuhkan perhatian dari kita. Sementara ketika kita memberikan perhatian lebih kepada anak tersebut, anak yang hiperaktif pun malah semakin hiper. Kenapa? Karena dia merasa cemburu, merasa dia lahirkan, Bu, kenapa ibu anak itu aja yang ditunggu, kenapa dia yang dibimbing? Sementara temannya itu kan lebih kurang dalam pemahamannya, jadi itu kasih perhatian lebih. Makanya, Bu, kalau begitu saya jawab ini asal salah, Bu, tugasnya kenapa? Saya kalau dibimbing, Bu. Karena dia juga curhat merasa dia lahirkan, bagaimana solusinya? Apa karena di madrasah kami, mungkin di madrasah sekolah yang lain juga belum ada guru pembimbing untuk anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kami yang menjadi guru kelas di satu sisi jadi guru untuk anak yang reguler atau biasa, juga menjadi guru untuk anak yang ABK seperti itu. Kemudian yang ingin saya angkat di sini adalah ada peserta didik saya atau anak murid saya. Ketika disuruh diminta untuk menulis, dia mau menulis. Cuma yang ditulis itu beberapa huruf sampai 3 huruf, M, N atau huruf P. Tapi saya tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan, terus saya dekati, nak, kenapa tulisnya cuma 3 huruf? Padahal kan sudah jelas ada di bukunya, tinggal diikuti saja, nak. Saya bilang seperti itu. Terus saya bilang, oh iya, tuan bisa tulis. Terus saya tulis lagi dalam satu lembar full, tapi hurufnya cuma 3 huruf. Coba dibaca, ya, nggak apa-apa, coba dibaca. Nah, yang dibaca itu kerjain lagi. Apa yang ditulis dengan apa yang disebutkan itu berbeda hurufnya. Iya, memang hebat binatangnya. Tapi pada saat seperti saya merasa kasihan buat Bapak Ibu. Kalau bisa seperti ini, apa saya yang salah sebagai gurunya dalam mengajar mendidik anak buah saya? Atau mungkin ada masalah di luar yang ada di keluarga. Dan kemudian saya dekati, ternyata dia sering dibully sama teman duduknya. Dikatakan anak bodoh, tidak bisa belajar, tidak bisa baca. Terkadang kalau dibantu sama temannya pun, kalau tidak membunuh, ya jahat-jahat bunuh. Mungkin di rumahnya sering diperlihatkan, dikenalkan sama orang yang seperti itu. Jadi untuk masalah seperti ini, kami yang di madrasah khususnya belum ada guru pendamping untuk anak ABK, dan juga untuk asesmennya apakah sama nanti dengan asesmen anak reguler atau yang ABK. Kemudian CP-nya itu kan kalau dikejar atau disamakan CP anak reguler atau anak ABK, ya otomatis anak yang ABK tidak bisa mengejar Bapak Ibu CP yang anak reguler, karena dalam hal membaca contohnya atau menulis hanya beberapa huruf saja yang bisa ditulis, sementara temannya yang lain sudah mahir membaca dan menulis. Itu juga kesulitan yang kami rasakan di kelas. Kemudian dalam hal optimalisasi belajar, waktu yang disediakan mungkin untuk saat ini belum cukup. Sebenarnya untuk belajar di kelas belum cukup, cuma kami butuhkan juga kerjasama dengan orang tua di rumah untuk bisa membimbing anak-anak kami di rumah, belajar di rumah. Nah, yang bisa kami ungkapkan di sini juga Bapak Ibu mohon